Perkenalkan, nama saya Antonis Christopher Geral. Saya dari kelompok 9 dan kelompok kami di sini ingin menjelaskan tentang biaya standar. Biaya standar dalam akuntansi merupakan target biaya yang ditetapkan untuk memproduksi suatu barang atau jasa. Biaya ini digunakan sebagai tolak ukur untuk membandingkan biaya aktual yang terjadi dalam proses produksi. Perbedaan antara biaya standar dan biaya aktual disebut dengan varians. Tujuan dari biaya standar. Alasan utama menggunakan biaya perkiraan adalah ada sejumlah produk yang terlalu memakan waktu jika harus dihitung nilai atau mengumpulkan biaya aktualnya. Sehingga biaya standar di sini digunakan sebagai bentuk perkiraan yang mendekati biaya aktual tersebut. Oleh karena itu, menggunakan biaya standar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan dengan cara merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi biaya produksi. Baik, saya Renal Sufan Firdaus akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Selanjutnya ada keunggulan potensial biaya standar. Yang pertama ada penganggaran. Biaya standar membantu perusahaan dapat membuat anggaran yang lebih akurat. Yang kedua, aplikasi overhead. Biaya standar membantu dalam mengalokasikan biaya overhead ke produk. Yang ketiga, biaya persediaan. Biaya standar memudahkan dalam menghitung nilai persediaan akhir periode. Yang keempat, formulasi harga. Biaya standar dapat digunakan untuk menentukan harga jual produk. Selanjutnya ada penerapan biaya standar. Biaya standar dapat diterapkan pada berbagai jenis perusahaan, termasuk perusahaan manufaktur, perusahaan jasa, dan organisasi nirlaba. Terdapat 3 komponen utama dalam pengaturan manufaktur, yaitu yang pertama bahan baku langsung, yang kedua tenaga kerja langsung, dan yang ketiga biaya overhead pabrik atau BOP. Varians biaya standar. Varians adalah selisih antara biaya standar dengan biaya aktual. Varians dapat terjadi pada berbagai komponen biaya seperti bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Analisis varians sangat penting untuk mengidentifikasi penyebab penyimpangan dan mengambil tindakan korektif untuk meningkatkan efisiensi. Dengan demikian, analisis varians dapat digunakan untuk meninjau seberapa besar kinerja pendapatan dan biaya yang dilakukan perusahaan. Jenis-jenis varians ada 2, varians tarif dan varians volume. Varians tarif atau dikenal juga sebagai varians harga merupakan selisih antara harga sebenarnya dengan harga yang diharapkan dikalikan dengan jumlah aktual yang dibeli. Kemudian ada varians volume, yaitu selisih antara jumlah aktual yang terjual atau dikonsumsi dengan jumlah yang dianggarkan dikalikan dengan harga standar atau biaya per unit. Berikut adalah contoh soal dan penjelasannya dari kami. Metode biaya standar dapat diuraikan menggunakan rumus berikut. Biaya standar sama dengan biaya bahan baku langsung ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead manufaktur. Di mana sebelum menghitung biaya standar yang diperoleh, maka perlu menjumlahkan terlebih dahulu semua komponen biaya dengan satuan yang sesuai. Di antaranya, biaya bahan baku langsung sama dengan jumlah bahan dikali harga per unit bahan. Biaya tenaga kerja langsung sama dengan jam kerja dikali tarif standar tenaga kerja. Biaya overhead manufaktur sama dengan jam mesin dikali tarif standar overhead variabel ditambah overhead tetap standar. Berikut adalah contoh perhitungannya. Contoh perhitungan biaya standar bahan baku langsung. 30 kilo dikali 20.000 per kilogramnya sama dengan 600.000. Contoh perhitungan tenaga kerja langsung. 11 jam kerja dikali 20.000 per jam sama dengan 220.000. Contoh perhitungan overhead manufaktur. Overhead variabel sama dengan 5 jam dikali 2.000 per jam sama dengan 60.000. Overhead tetap sama dengan 100.000. Jadi total biaya overhead manufaktur sama dengan 60.000 ditambah 100.000 sama dengan 160.000. Jadi biaya standar total sama dengan 600.000 ditambah 220.000 dari
tenaga kerja langsung dan 160.000 dari total biaya overhead manufaktur, sama dengan 980.000. Terima kasih. 1, 2, 3. Selanjutnya, perusahaan ABC menetapkan standar harga pada pembelian bahan baku sebesar $6.000 per kilogram dan dapat menghasilkan satu produk dibutuhkan 0,10 kilogram. Pada awal periode, produksi masih adanya 530 unit dalam proses dengan tingkat penyelesaian 100% dan biaya konversi 60%. Produk selesai pada periode berjalan 1.700 unit. Akhir periode terdapat 360 unit masih dalam proses dengan tingkat penyelesaian 100%. Bahan baku dan biaya konversi 80%. Untuk produksi menggunakan bahan baku 150 kg. Pada periode yang sama, perusahaan dapat melakukan pembelian bahan baku 175 kg. Dalam memperlakukan produk, perusahaan menggunakan metode FIFO. Diketahui standar harga bahan baku $6.000 per kilogram, kebutuhan bahan baku per produk 0,10 kg, persediaan awal dalam proses 530 unit, produk selesai periode berjalan 1.700 unit, persediaan akhir dalam proses 360 unit, produk bahan baku penggunaan kualitas aktual 158 kg, pembelian bahan baku kuantitas dan harga bahan aktual 175 kg. Metode kalkulasi biaya FIFO. Tahap 1, unit ekuivalen bahan baku. Unit ekuivalen rumusnya sama dengan produk selesai ditambah PDP akhir dikali tingkat penyelesaian dikurangi PDP awal dikali tingkat penyelesaian. Penyelesaiannya, perhitungan unit ekuivalen bahan baku sama dengan 1.700 unit ditambah 360 unit dikali 100% dikurangi 530 unit dikali 100% sama dengan 1.700 unit ditambah 360 unit dikurangi 530 unit sama dengan 1.530 unit. Standar penggunaan bahan baku sama dengan 1.530 unit dikali 0,10 kg sama dengan 153 kg standar penggunaan bahan baku. Tahap kedua, varians harga bahan saat pembelian. Rumusnya yaitu harga bahan aktual dikurangi harga bahan standar dikali kuantitas aktual pembelian. Penyelesaiannya adalah sama dengan $6.500 dikurangi $6.000 dikali 175 kg sama dengan $87.500 yang hasilnya menguntungkan. Selanjutnya kita menghitung tahap 3 yaitu varian harga bahan saat pemakaian. Ini dengan rumus harga bahan aktual dikurang harga bahan standar dikali kuantitas aktual pembelian, yaitu $6.500 dari harga bahan aktual dikurang harga bahan standar itu sendiri senilai $6.000 per kilo dikali 158 kg, maka menghasilkan senilai 79.000 kg. Yang keempat ada tahap varians penggunaan bahan, yaitu dengan rumus kuantitas bahan aktual dikurang kuantitas bahan standar dikali harga bahan standar tersebut, maka 158 kg dikurang 153 kg dikali $6.000 per kilo, maka menghasilkan senilai $30.000. Yang kelima, tahap varians persediaan bahan, yaitu kuantitas bahan aktual yang dibeli dikurang kuantitas bahan aktual yang digunakan dikali harga bahan standar, maka 175 kg dikurang 158 kg dikali $6.000, maka menghasilkan senilai $102.000. Selanjutnya kita memasuki varian overhead pabrik. Di sini ada contoh soal lanjutan. Sebuah perusahaan menetapkan standar BOP per unit pada kegiatan produksi normal senilai 1.000 unit. Maka dikatakan sebagai berikut. BOP variabel standarnya 2 jam mesin dikali $2.000 sama dengan $4.000.
Biaya tetap standarnya 2 jam mesin dikali $8.000 sama dengan $16.000. Biaya OP tetap yang dianggarkan senilai $16 juta. Hasil aktualnya yaitu 900 unit, volume dianggarkan pada aktivitas normal 1000 dikali 2 jam, maka hasilnya 2000 jam mesin. Jam mesin aktualnya senilai 1800 jam mesin, biaya OP variabel aktualnya $4.500.000, biaya OP tetap aktualnya itu $15.500.000, maka total dari biaya OP variabel aktual dan biaya OP tetap aktual senilai $20 juta. Di slide selanjutnya ada pendekatan persamaan yang terdiri dari dua varian terkendali dan varian volume. Untuk varian terkendali dalam perhitungannya BOP aktual senilai 20 juta, anggaran fleksibel aktivitas standarnya itu ada BOP tetap dari aktivitas normal dikali tarif tetap yang dihasilkan senilai $16 juta dari 2000 jam dikali $8.000. Yang kedua BOP variabel yaitu aktivitas standar dikali tarif variabel yang menghasilkan $3.600.000 dari 1800 jam dikali $2.000. Maka hasil dari variabel terkendali $400 dari total BOP aktual dikurang hasil dari anggaran fleksibel aktivitas standar $19.600. Yang kedua varian volume. Di situ ada salah kata. Untuk varian volume ini anggaran fleksibel aktivitas standarnya $19.600, aktivitas standar dikali tarif totalnya itu 1800 jam dikali $10.000, maka menghasilkan varian volume tersebut $1.600 dari $19.600 dikurang $18 juta, atau bisa dihitung dengan aktivitas normal dikurang aktivitas standar dikali tarif tetap, yaitu 2000 jam dikurang 1800 jam dikali $8.000, maka menghasilkan $1.600. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.